Kita akan bicara dengan Wafa Taftazani, founder dari Upbanks dan juga VC Gamers, untuk ngomongin tentang Tech Winter, ngomongin tentang gimana ngebangun startup dalam kondisi seperti sekarang, dan juga apa pelajaran penting yang dia dapetin waktu dia kerja di YouTube, yang itu ternyata jadi kunci sukses. Dia bisa ngebangun 3 startup sukses di Indonesia. Yuk. Thank you for coming, Bro Wafa. Thank you for inviting. Gue pengen ngomongin 3 hal nih sama lo. Yang pertama adalah Upbanks, startup yang lo bangun, yang sekarang udah sukses luar biasa. Yang kedua adalah Tech Winter. Karena kita udah masuk ke tahun kedua kalau nggak salah di so-called Tech Winter. Gue pengen tahu landscape-nya kayak gimana sih. Jadi teman-teman yang lagi pengen bangun startup sekarang nih kebayang gitu ya, apa yang medan yang harus mereka lalui gitu. Dan yang ketiga adalah minta personal tips dari lo tentang gimana cara bangun startup, ngembangin startup, cari investors, ya, supaya bisa kita ikutan sukses lah sama Gelo. Aduh. Oke, mulai dari Upbanks dulu ya. Oke. Tapi sebelum sampai ke sana, cepat aja kenalin dong diri Wafa ke teman-teman yang nyimak di sini. Setelah itu langsung lanjut ceritain tentang Upbanks itu apa. Oke. Halo teman-teman, nama saya Wafa Taftazani. Saya adalah founder dari Upbanks, VC Gamers, dan juga Modal Rakyat. Upbanks adalah platform financial technology atau fintech untuk ekonomi kreatif. Nah, keren banget ya. Itu tuh begitu dibilang fintech untuk ekonomi kreatif, itu langsung merinding. Karena emang gua itu passionnya di ekonomi kreatif. Ya, baik dari sisi aspek intelektualnya, gue suka mengkaji itu, suka sharing tentang hal itu, dan gue juga pelaku ekonomi kreatif gitu. Betul. Jadi begitu pas tuh bilang, ini fintech untuk ekonomi kreatif, itu wow, ini bukan hanya beda, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi solusi ya untuk Indonesia yang ekonomi kreatif itu lagi bertumbuh gitu. Amin. Ceritain dong lebih lanjut lagi ya tentang Upbanks ya, sebelum kita ngomongin tentang yang lain-lain ya. Ada VC Gamers, ada Modal Rakyat tadi juga ya, dan termasuk apa yang terjadi di belakang sehingga kok Upbanks itu bisa jadi sukses. Demikian juga 2 yang lain. Jadi konkretnya itu yang dilakukan oleh Upbanks itu apa? Konkretnya adalah kami menjadi jembatan antara industri kreatif dengan industri keuangan, Mas. Oke. Yang selama ini tuh jembatan itu nggak ada. Oke. Lo harus cerita lagi tuh. Maksudnya gimana tuh jembatan Betul. tuh maksudnya apa? Terus yang dilakukan Upbanks itu apa? Betul. Jadi kalau kita ngeliat ekonomi kreatif ini, dia sebenarnya kontribusi ke PDB Indonesia itu sangat besar. Yep. Lebih dari 10%. Yep. Makanya kita punya kementerian khusus yang membawahi itu, ya kan? Itu pertama. Kedua, Indonesia ini saya ngerasa kita ini negara kreatif, Mas. Mungkin kita belum punya pemenang Nobel Prize di physics atau chemistry atau medical science dan lain-lain, tapi kita punya penulis, musisi, aktor, aktris itu terkenal di seluruh dunia, ya kan? Jadi saya ngerasa jiwanya Indonesia ini adalah jiwa kreatif. Nah, kalau kita ngelihat permasalahannya sekarang, sektor ekonomi dengan kontribusi PDB lebih dari 10%, selama ini nggak bisa dapat akses ke pendanaan formal dari industri keuangan formal. Bukannya mereka nggak bisa dapat sama sekali, tapi selama ini dilayani oleh rentenir yang informal. Dan mereka ya harus membayar biaya yang luar biasa. Makanya modal untuk menjadi pengusaha kreatif, entah itu influencer, agency, atau brand owner, kreator, dan lain-lain, itu sangat tinggi. Karena permodalannya tidak ada akses formalnya. Karena berbagai hal. Karena mereka nggak punya credit scoring system. Karena mungkin mereka belum incorporated, belum jadi PT. Karena mereka mungkin tidak terbiasa menyiapkan laporan keuangan yang bankable. Karena mereka masih dipandang sebelah mata oleh perbankan maupun investor. Nah, kita semua di Upbanks berusaha mengatasi itu. Jadi kita buat app di mana mereka bisa connect, mereka punya social media account. Initially, sekarang kita udah support Instagram, TikTok, dan YouTube. Ketika mereka connect, mereka kan akan share datanya ke kita. Data seperti mereka punya pemasukan AdSense, mereka punya metrics engagement rate, dan lain-lain. Tentu dengan izin mereka di-share ke kita. Dan itu kita build menjadi suatu credit profile. Nah, credit profile inilah yang kita bisa sajikan ke industri keuangan. Entah itu perbankan, multi-finance, dan lain-lain. Sehingga bisa terjadi itu pendanaan. Jadi pendanaannya tetap dari tentu. Pendanaan tetap dari industri keuangan formal. Upbanks tidak ngelola dana. Tidak, kami tidak. Jadi hanya jadi jembatan dari itu ya. Kami menjadi platform. Ya, bertemunya antara pelaku industri kreatif dengan industri keuangan formal. Jadi industri keuangan itu istilahnya begini, percaya dengan credit scoring yang diberikan oleh Upbanks untuk jadi pegangan dalam rangka memberikan pinjamannya. Harapan kami seperti itu, dan so far alhamdulillah
progresnya baik. Jadi semoga bisa terus. Udah berapa konten kreator yang disupport? Spesifiknya mungkin saya nggak bisa sebut, tapi ribuan. Jumlah pendanaan yang sudah kami salurkan sudah tembus 1 triliun. Hanya dengan 1.000 itu? Berarti lumayan gede dong per kepalanya. Karena kan dia mengulang. Oke, boleh deh nanti ya. Coba ya, channel gue tuh lumayan juga. Boleh banget. Siapa tahu. Oke, biasanya tuh berarti kan lu bilang tadi konten kreator, influencers ya. Siapa lagi tuh yang biasa jadi klien? Creator Network. Creator Network ini mereka biasa disebut dengan MCN ya, Multi Channel Network. Terus juga KOL Agency. Oke. Jadi bukan agency. Individual orangnya ya, tapi ada perusahaan. Ada juga yang kami layani individualnya, tapi ada juga yang kami layani adalah perusahaannya yang membawahi pelaku individual di bawahnya. Jadi orang-orangnya kayak individu kayak gue gini, jadi bisa gitu ya? Bisa juga. Biasanya tuh mereka itu gunakan dananya untuk apa? Kita hanya melayani pendanaan produktif, Mas. Jadi kita bukan pinjol untuk hal-hal motor baru gitu ya. Gitu kita belum melayani. Saya yakin banyak pilihan di luar sana untuk yang seperti itu. Tapi kami melayani sifat yang pendanaan yang terkait untuk mendukung produksi, misalnya. Beli kamera baru gitu ya. Betul, membangun studio gitu misalkan. Tapi juga banyak yang terjadi di kami itu adalah cash flow. Jadi mereka udah dapat pekerjaan dari brand, dari klien misalnya, invoice-nya. Kalau teman-teman saya yakin familiar nih punya terms of payment. 60, 90, 120 hari untuk beberapa jenis klien tertentu bahkan bisa sampai 6 bulan. Nah, itu yang coba kami bayar di depan. Jadi istilahnya kami talangin lah tanda kutip gitu. Ini menarik ya teman-teman semuanya karena ini niche banget ya dan itu membutuhkan kejelian untuk ngelihat celah itu di market ya. Karena ya semua orang ngomongin fintech karena duitnya ada di sana katanya. Cuman tidak semua orang ngelihat ada satu celah yang ini sebenarnya cukup besar ternyata karena jumlah pemain kreator kita di Indonesia kan banyak ya. Dan banyak juga punya masalah yang tadi diceritakan tadi. Itu tuh keren banget ya. Jadi kalau kita bicara startup berarti mulainya dari niche itu ya. Yes. Seberapa besar sih sebenarnya marketnya? Kan udah dapat funding terakhir dari? Kita punya konsorsium pendana yang cukup banyak, ada hampir 20 investor. Wow. Artinya kan investor itu percaya bahwa market size-nya untuk Upbanks ini kan gede. Gitu. Itu kira-kira berapa besar tuh? Iya, berdasarkan penghitungan kami itu sebenarnya hampir mencapai $2 miliar, Mas. Really? $2 miliar. Itu untuk pembiayaan untuk ekonomi kreatif? Itu bahkan pemasukan yang kami dapatkan dengan memfasilitasi pendanaan di ekonomi kreatif. Wow. Itu dapat angka tuh dari mana tuh? Jadi dulu kan saya kerja di YouTube selama 5 tahun sebelum mendirikan berbagai startup ini, dan kemudian based on publicly available data kita punyalah estimasi jumlah kreator atau influencer di Indonesia yang bankable istilahnya. Nah itu jumlahnya di sekitar ratusan ribu ya. Nah kemudian kami kalikan dengan rata-rata jumlah pendanaan yang kami berikan setiap tahunnya per influencer berdasarkan data kami sekarang. Ya kan, kami kali itu, kemudian kami kali margin kami. Ya kan, platform fee kami lah gitu, istilah service fee kami. Nah, di situ memang dapat kami angkanya kalau kami bisa men-serve keseluruhan ekonomi kreatif 100%. Seluruh Indonesia ekonomi kreatifnya PDB 10% itu tadi di-serve oleh Upbanks pendanaannya dan kami tidak melakukan adjustment ke service fee kami dan dana itu potensi pemasukannya bisa sampai $2 miliar per tahun. Wow. Sudah $2 miliar itu kalau rupiah berapa, Bro? Sekitar 14 triliun. 30 triliun lebih ya. 30. Oh iya ya. Sekarang rupiah lagi. Terus jadi luar biasa ya. Ternyata gede juga ya. Tadi gue pikir, wah berapa ya kok investor mau ya. Ternyata emang gede sih. Wow. Memang besar. Amazing. Iya, memang besar. Gue pindah ke VC Gamers. Gitu. Apa yang unik dari VC Gamers? Atau mungkin teman-teman juga mungkin belum familiar. Apa sih VC Gamers itu dan why is it unique? VC Gamers sebenarnya adalah marketplace untuk barang digital. Dan bisa dibilang kebanyakan terkait game untuk saat ini. Sebenarnya kalau kita bicara keunikan dan kita bicara inovasi, inovasi itu kan dan keunikan itu tidak melulu harus berbeda dari yang lain. Bisa aja lebih cepat, atau lebih baik, atau lebih murah, ya kan? Atau lebih terjangkau, lebih aksesibel, dan lain-lain. Nah, di VC Gamers kami marketplace yang menyediakan platform di mana penjual dan pembeli di industri game dan industri barang digital itu bisa bertransaksi dengan sangat murah, dengan sangat cepat, terjamin, dan sangat aksesibel. Seperti itu. Jadi yang lo jual tuh ininya ya, apa namanya, vouchersnya gitu ya? Atau vouchers, in-game currency, skin, karakter, segala sesuatu yang kaitannya sama digital game. Betul. Pokoknya yang barangnya nggak fisik itu Mas, yang digital yang bentuknya entah itu code, atau dia in-game asset, atau virtual asset, itu
ada di PC Gamers. Udah berapa tahun sekarang berdiri? Sekitar 2 tahun. Berarti Upbanks dulu ya? Hampir bersamaan itu. Oh, oke. Hampir bersamaan. Wow. Itu juga udah dapat funding juga ya? Alhamdulillah dapat funding luar juga, biasa. Mas. Ya. Oke, satu lagi lo ada modal rakyat. Betul. Nah, ini menarik ya. Ini ada kaitannya sama fintech juga ya. Cuman Betul. sasarannya beda. Kalau tadi itu ekonomi kreatif, modal rakyat ini siapa yang lo Targetkan. danai ya, lo Iya. targetkan? Sebenarnya modal rakyat waktu itu bisa dibilang training ground gue, Mas, dalam membangun startup. Karena Modal rakyat itu duluan ya? Sebelum dia Upbanks paling ya? pertama, jauh, iya, betul. 2018. Gue masih kerja di Google waktu itu, masih kerja di YouTube. Oke. Oke. Dan mendirikan modal rakyat bareng sama teman-teman yang gue kenal dari sempat kerja di industri perbankan, kita menyasar UMKM. Sama visinya untuk menjadi jembatan antara UMKM dengan sektor keuangan formal. Tentunya ini 2017 Mas, 2018. Masih banyak hal yang sekarang UMKM nikmati, dulu belum ada gitu ya. Platformnya juga pilihannya masih jauh lebih sedikit. Ya, modal rakyat menjadi solusi bagi mereka. Sekarang masih ada? Masih berjalan. Masih jalan ya? Yang megang siapa? Bukan Bapak lagi? Saya masih sebagai komisaris utama, tapi kita udah punya alhamdulillah tim direksi yang profesional yang kita bisa depend on lah. Oke. Wow. Oke. Pertanyaannya sama dengan Upbanks tadi ya. Iya. Cara kerjanya modal rakyat gimana, dan kalau teman-teman ada yang nih UKM yang ikut menyaksikan pengen juga bisa dapat akses pendanaan ya, bantuan akses pendanaan dari modal rakyat, caranya gimana? Nggak jauh beda. Jadi sebagai UMKM mereka mendaftar melalui aplikasi atau website kami, masukin semua data-data, dan kalau mereka berjualan melalui salah satu platform marketplace atau agregator, itu mereka bisa mengconnect datanya, sehingga nanti kami bisa dapat data penjualan mereka, Mas. Nah, Kalau misalnya mereka belum digital gimana data-data itu mereka semua? bisa mengajukan RAB. Oke. Mereka bisa men-share mutasi rekening. Oke. Nah, itu kan cara-cara yang manual ya. Iya, Cuma iya. ini semua dilakukan secara online. Ya. Jadi ya dalam tanda kutip petani dari tengah sawah pun lagi manen gitu ya, dia bisa apply permodalan gitu ke modal rakyat gitu, karena semua dilakukan secara digital. Kira-kira gitu. Oke, ini balik lagi kan sebagai jembatan ya. Jadi Betul. modal rakyat tidak ngelola dana sama sekali, dia hanya mempertemukan peminjam dengan yang akan meminjamkan. Betul. Ya, UMKM dengan bank tadi. Betul. Dan dudukannya berarti menjadi lembaga yang menyediakan kredit apa sih, profile. Sama kayak Upbanks gitu lah. Jadi kalau Upbanks kami financing agent dalam klaster IKD OJK, financing agent itu kami menjadi agent lembaga keuangan di belakang kami untuk menjadi jembatan antara pelaku industri kreatif dengan produk mereka. Kalau modal rakyat ini license-nya adalah peer-to-peer. Oke. Peer-to-peer, di mana dana sumber peminjaman itu bukan hanya dari institusi keuangan, tapi bisa juga dari masyarakat. Oke. Gitu. Oke. Nah, menarik kalau modal rakyat dengan Upbanks kan nyambung ya, sama-sama fintech Sama-sama lah fintech, gitu ya. iya. Nah, VC Gamers kan beda banget. Dia marketplace gitu. Apa pertimbangannya kok VC Gamers berarti terakhir kan ya? Mirip lah, tapi Upbanks duluan kan? Betul, Tahu ya? iya. So, kenapa kok akhirnya dari fintech terus tiba-tiba ke marketplace game? Kalau saya memang orang keuangan lama, Mas. Saya kan 3 tahun, 4 tahun di investment banking. Pendidikan S2 juga MBA di bidang keuangan, strategi and finance. Jadi keuangan itu memang udah natural lah. Tapi saya juga suka banget main game. Suka banget main game, hardcore gamer lah. Sehari minimum tuh main game 2 jam, 3 jam harus tuh. Harus tuh ya? Iya, kalau nggak bisa tidur gitu. Oh, serius? Istilahnya. Nah, dan dari dulu memang bermimpi sih pengen punya perusahaan game. Dan saya selalu ngerasa industri game Indonesia ini sampai saat ini masih sifatnya market aja ya. Kita tuh pembeli aja. Kita nggak pernah jadi player atau produser gitu. Dan VC Gamers adalah usaha lah ya, ikhtiar. Semoga bisa menginspirasi lebih banyak lagi anak-anak muda untuk bisa menjadi entrepreneur di industri ini. Karena ini juga gede banget. Gimana kok? Dia kan marketplace sebenarnya. Yang dijual itu adalah dari game-game luar atau tuh gamenya anak negeri? Campur semua ada. Jadi karena kami marketplace, the beauty of marketplace itu kan all kinds of goods from all kinds of categories bisa ada. Dan yang menjual kan bukan kami, tapi merchant-merchant yang sign up sebagai seller di platform kami. Berapa banyak tuh produser game lokal yang jualan di situ? Ya, jujur belum banyak. Masih didominasi oleh game-game asing. Berapa persen? 95% masih game-game asing. So 5% itu local games? Iya, 5% mungkin bisa dibilang local games atau local digital products, local digital goods. Tapi bukan berarti kami menyerah ya dengan industri game lokal. Kami terus investing lah, supporting, partnering. Kami banyak partnership dengan berbagai game developer, publisher, studio, klub e-sports lokal, dan lain-lain. Untuk mencoba mendorong supaya yang lokal ini juga maju gitu. Cara dorongnya gimana? Cara dorongnya sebenarnya kita punya sebuah program yang kita sebut sebagai Launchpad. Marketplace itu kan kita melisting
game ya Mas ya, untuk kemudian barang-barangnya bisa dibeli di sana. Jadi untuk teman-teman developer game lokal, misalnya yang mau launching game lokal, mungkin kan audiensnya masih limited, PC Gamers sudah punya lebih dari 1 juta pengguna, kita bisa langsung listing game-nya di marketplace kami, dan kami showcase gitu ya, sebagai newly listed game lah gitu. Kami provide jadi banner, dikasih tempat khusus ya. tempat khusus. Kan kayak kalau kita ke marketplace populer kan ada banner tuh Mas, kan promo kan, kita langsung lihat semua official shop dan lain-lain gitu kan. Kami bisa melakukan itu juga untuk mengekspos game-game lokal yang memang berpotensi ya, untuk jutaan orang yang ada di platform kami yang sekarang mainnya game-game asing, tapi why don't we expose them to local games as well gitu. Nah, itu adalah bentuk usaha kami. Ya ke depannya mudah-mudahan kami juga bisa investing lebih direct ya ke development. Nah, cuma kan development itu juga very tricky. As I'm sure Mas Indrawan knows gitu kan, very tricky. Nah, semoga long term kami bisa lakukan juga. Wow. Nah, gue mau lompat ke something more personal ya. Sure. Lu bangun 3 startup, ya, dan 2 diantaranya Upbank sama VC Gamers itu berdekatan gitu. Ya. Dan somehow you make it gitu. Artinya belum berhasil gitu kan. Sementara kalau kita bicara rasio orang yang bangun startup itu berapa sih? 1:10 atau lebih menyedihkan lagi gitu ya? 1:100. Ya, gue tadinya pengen optimistik tuh sebenarnya. Lu tiba-tiba bus jalan jadi hancur babak belur ya 1:100. Apalagi gara-gara Tech Winter. Itu dia. Nanti kita akan bahas itu di belakang ya. So bikin 1 aja belum tentu berhasil gitu. Ya. Ya, lu bangun 3. Tiga-tiganya masih terus jalan sampai sekarang. Mudah-mudahan tuh terus jalan terus berkembang ya, bro. Amin. Bismillah. Apa yang menurut lo menjadi kunci sehingga lo bisa pull this 3 different startups gitu kan, almost at the same time, dan dapat kepercayaan dari investors dan kemudian masih terus bertumbuh sampai sekarang? Tuh apa sih key critical success factor-nya apa? Pertama kalau menurut gue Mas, be very clear aja tentang masalah apa yang mau di-solve. Right. Dengan produk apa yang mau di-build gitu ya. Right. Jadi masalahnya itu harus nyambung dengan produknya yang harus di-build. Produknya harus jadi solusi. Dan solusi ini harus, salah satu nih Mas, kalau nggak lebih murah dibanding semua alternatif lain, atau lebih cepat dibanding semua alternatif lain, atau lebih mudah digunakan, atau lebih baik ya kan, dibanding semua alternatif lain. Itu critical success factor pertama. Itu 1 aja cukup? Atau lo harus combination like 2, 3 gitu? Untuk mulai di awal kita fokus ke 1 deh. Untuk mulai di awal kita fokus ke 1, kemudian nanti ketika kita udah bisa punya market share yang signifikan, baru kan kita bisa mulai meng-attack leadership position di aspek-aspek berbeda, ya kan. Kemudian yang kedua, dan dapetin 1 itu aja kadang susah banget Mas, susah banget, it's not easy. Kedua itu adalah punya co-founders. Nah ini yang jarang dibahas juga kalau gua ke podcast yang mana-mana. Gua nggak sendiri Mas, gua punya 8 co-founders. Di Modal Rakyat gue berempat, di VC Gamers gue berempat, di Upbank gue bertiga. So I'm not alone. Jadi yang namanya mitos one man show nge-build banyak company itu menurut gue benar-benar mitos. Bahkan Elon Musk pun gue yakin itu disupport oleh banyak banget co-founder dan at least director atau VP level ya yang mengoperate semua company-nya. Dan ini yang terus pengen gue juga sampaikan gitu. Bukan gue sendiri di sini yang bangun Upbank, VC Gamers atau Modal Rakyat. Kalau gue nggak punya co-founders, 8 orang, it's gonna be nothing. I'm gonna be nothing. Gitu. Right. Tantangan terbesar apa yang lo alamin building these different startups? Pertama, ngajak orang untuk jadi co-founder atau jadi 5-10 karyawan pertama itu susah banget. Karena semangat entrepreneurship di Indonesia, terutama dulu awal-awal ya, mungkin sebelum COVID, itu kan belum setinggi sekarang. Kalau sekarang kayak, gue ngerasa udah mulai meningkat nih semangat entrepreneurship. Tapi dulu itu sangat sulit meng-convince yang tadinya kerja di bank besar, ayo lu gabung dong jadi analis gua gitu. Company lu apa? Oh ini startup kecil gini-gini kan. Kayak kita cerita kan nggak enak gitu kan, kita sungkan gitu kan, namanya company baru mulai dan lain-lain. Itu challenge terbesar. Tapi sering dengan waktu, company semakin bertumbuh, dia menggulung, itu semua kan semakin mudah gitu. Ya kemudian ya hal yang sama, meng-convince investor, meng-convince partner, meng-convince regulator juga mirip lah. So, let's say ya, gue udah berhasil nih convincing co-founders, dan gue udah berhasil dapetin beberapa karyawan untuk start the startupnya gitu. Tapi kan perjalanan itu baru dimulai di situ kan, dan gue yakin kan challenges-nya akan banyak gitu ya. Maka gue mau nanya yang setelah itu tuh. Jadi setelah gue udah punya tim awal untuk gue start, apa nih kira-kira loopholes atau pitfalls yang harus kita
identifikasi di awal sehingga teman-teman semuanya nih yang lagi dalam proses itu tuh bisa anticipate gitu. Ya, pertama salah satu kesalahan startup yang paling sering gue lihat terjadi Mas di Indonesia, mencoba untuk grow atau scale sebelum menemukan product market fit. Right. Critical ketika kita sudah menemukan product market fit, baru kita melakukan scaling atau growing. Tapi yang banyak terjadi di industri ini, kalau gue ngeliat di Indonesia, belum ketemu product market fit, belum clear apakah sudah hit PMF atau belum, sudah mencoba scale dan grow dengan spending besar-besaran di ads, spending besar-besaran di influencer marketing, spending besar-besaran di misalnya kantor yang super mewah, itu bukan karena benefits, dan memang lain-lain. didorong oleh investors ya? I cannot speak for the investors, ya kan? I can only speak for the founders. Dan sebagai founder kan kita juga nggak boleh di istilahnya drive oleh investor dong. Kita harus punya a very clear vision tentang culture yang mau kita build, company yang mau kita build. Dan di Indonesia gue ngeliat itu salah satu kesalahan yang paling sering. Jadi belum ketemu PMF, uangnya udah habis, seed money-nya udah habis gitu loh. Karena udah keburu scale growth, dan scale growth sebelum ketemu PMF kita tahu ROI-nya pasti rendah, mental. Mau ads, ya impressions-nya banyak, views-nya banyak, tapi adoption ke downloads dan usage dan sales pasti sedikit karena belum clear PMF-nya. Menurut lo dari mana lo tahu bahwa lo udah achieving product market fit? Yes, PMF itu sebenarnya kita ngelihatnya dari beberapa hal. Pertama, retention. Customer yang datang bulan depan datang lagi nggak? Balik lagi nggak? Bulan ketiga balik lagi nggak? Bulan ke-6 balik lagi nggak? Bulan ke-12 balik lagi nggak? Kita punya standar biasanya kalau consumer apps gitu ya, di setelah 6 bulan, kalau 50% konsumer aja itu balik, artinya kita dapetin konsumen misalnya bulan Januari, bulan Juni nih 50% yang masih balik, itu kita udah cukup bisa bilang ini ada PMF. Ada PMF. Tapi kemudian ada hal-hal lainnya, seperti contoh misalnya, customer sering komplain nggak kalau misalnya app-nya down atau banyak bug. Kalau customer sering komplain, itu berarti hidupnya tuh susah kalau nggak ada produk kita kan. Iya. Ya kan? That's when you know you have PMF. Gitu. Jadi kalau mereka komplain, malah bagus. Kalau mereka komplain karena the app doesn't work or the website doesn't work, that's a good thing, Mas. Karena berarti they need the app and the website. Karena kalau nggak butuh, dia nggak akan repot-repot mau komplain. Kalau gitu dia kan, nggak komplain, berarti jangan-jangan ada alternatif lain yang lebih baik. Makanya kita nggak di bahkan company lu tuh nggak di worth buat komplain gitu. It's not worth complaining about your app gitu. Karena banyak alternatif lain. Ternyata mereka nggak necessarily butuh. Kalau mereka nggak butuh, Mas, mereka nggak akan mau bayar. Entah itu subscription, entah itu fee, entah itu apapun, mereka nggak akan mau bayar. Kalau mereka nggak mau bayar, you will not be able to sustain your growth gitu. Harus terus race gitu. So, lu dulu pernah kerja di YouTube 5 tahun ya? Yes, 5 tahun. Apa pengalaman atau pembelajaran yang lu dapat di YouTube yang itu lu bisa katakan bahwa karena itu gue akhirnya bisa melakukan ini pada saat ini ya, building this 3 different startups ini gitu. Ya. Pertama, technology business and startups, it's all about people. People is number one. By people maksudnya apa? Ya pertama co-founders kita, of course, ya kan. Kemudian board yang kita bentuk untuk mengontrol operasional di perusahaan kita, ya kan. Yaitu direksi, komisaris. Nih baru kemudian the founding team, 10 karyawan pertama, gitu. 10 karyawan pertama itu sangat penting. Makanya kalau di akselerator yang gue ikutin waktu itu Y Combinator, sarannya itu Mas, 10% saham perusahaan kita itu bagiin ke 10 karyawan pertama, masing-masing pegang 1%. Gitu. Itu advice ya. Kenapa? Karena 10 orang ini harus yang paling committed, harus yang paling capable, harus yang paling fit untuk posisinya saat itu. Gitu. Dan mereka tidak bisa dimotivasi hanya dengan gaji. Mereka harus punya stake ownership di company itu sehingga mereka yakin kalau company ini gagal, gue gagal. Kalau company ini berhasil, gue ikut berhasil. Gitu. Sorry to interrupt. Yang menarik adalah kerap kali ketika kita mencari 10 yang pertama, kan kita kan nggak bisa dapetin the best of the best kan, karena kita bukan siapa-siapa, nggak ada masa depan yang jelas. Betul. Gitu ya. Sehingga akhirnya kita rekrut ya siapapun yang mau aja gitu. Betul. Which is mungkin itu nggak layak sebenarnya dapetin 1%. Dan mungkin kita juga berpikir, gue sih pengennya nih sebenarnya bukan lu gitu. Tapi ya gue dapetnya lu ya udah gitu kan. Dan ketika kita dari awal udah nge-lock tuh 10 karyawan pertama yang sebenarnya kita tahu bahwa itu mungkin bukan the best fit yang kita inginkan, dan kita harus kasih 1% saham, bukan itu aja jadi blunder di masa yang akan datang ya? Nah ini sering terjadi, makanya kalau kita lihat startup-startup terbesar di Indonesia nih, yang sangat terkenal gitu ya,
setelah 3, 4, 5 tahun dapat investor besar, biasanya the first 10 employees-nya mulai keluar pelan-pelan. Langsung exit ya? Kan. Iya. Of course ada opportunity untuk exit, tapi juga karena company-nya sudah grow, biasanya mulai berdatangan orang-orang yang berkualitas top kan. Yang dari MBB, yang dari MBA top, dan lain-lain. Nah, mereka kan mulai skills-nya mungkin mulai replaceable. Ya, ini memang the natural life cycle of a startup, Mas. Jadi nggak masalah. Jadi yang kita inginkan dengan memberikan kepemilikan yang meaningful itu bukan untuk memancing orang-orang terbaik untuk bergabung, bukan. Tapi untuk memotivate people, the kind of people that we have, the best that we can get, untuk perform to their utmost potential. Gitu. Karena seringkali, Mas, orang-orang yang biasa-biasa aja, ketika mereka dimotivate dan perform sampai maksimal, itu outputnya bisa jadi lebih bagus dibandingkan orang-orang yang kayaknya top dengan kualifikasi Ivy League dan lain-lain, tapi kerjanya malas-malasan, atau sombong, atau hubris, atau mereka nyaman dengan gaji yang tinggi, jadi mereka nggak mau contribute terlalu banyak. Jadi yang kita perlu adalah untuk meng-align interest antara company kita dengan 10 orang pertama ini aja. Sebenarnya. Dan itu tetap 1% ya, sampai 10-10-nya ya? Framework teorinya seperti itu, tapi kan kita sebagai founder juga bisa mengadjust. Ngomongin Tech Winter sekarang, ya. Mulai dari broad dulu aja. Yes. Pandangan lu tentang Tech Winter saat ini di Indonesia, itu seperti apa? First of all, it's real. It's not a myth gitu ya. Karena kan ini semua terdampak dari tingginya suku bunga sebenarnya, Mas, di Amerika Serikat. Ya, tentunya kita yang punya very interlinked financial system dengan dunia dan Amerika Serikat pasti terdampak juga, ya kan? Tapi satu hal yang gue mau sampaikan juga nih ke teman-teman di industri startup. This is the best time to build. Kenapa? Karena di tengah winter, lagi dingin-dinginnya, itu nggak akan terlalu banyak distraction fundraising. Ya kan? Toh investor lagi nggak invest, jadi kita nggak akan waste time talking to investors yang sebenarnya nggak pengen invest, cuma pengen market research atau cuma pengen ngecek ombak. Ya kan? Jadi kita nggak akan distracted sama itu. Kedua, kita nggak akan dihujani tiap hari dengan berita-berita dari tech news macam Tech in Asia yang ngelihat teman kita dulu satu SMA tiba-tiba sekarang dapat funding $5 juta. Terus kita jadi FOMO. Ya kan, kita merasa worthless. Karena berita itu semakin sedikit, semakin jarang. Jadi kita less distracted by that gitu. Ketiga, karena uang sedikit, ya kan? Karena mungkin harus bootstrapping, pakai modal sendiri. Kita nggak bisa tuh yang namanya sembarangan nge-scale dan grow sebelum ketemu PMF. Karena kita dealing with our own money, bukan pakai uang orang nih. Kalau kita megang 100 miliar uang orang, kayaknya gampang banget tuh buat spend di billboard, taruh ads, influencer, dan lain-lain. Tapi kalau uang itu, kalau itu uang kita sendiri, akan beda mas stake-nya. Kita akan pengen yakin dulu kalau produk kita yang kita build ini udah hit PMF, baru kita scale. Dan karena uangnya sedikit, nggak akan ada distraction dari yang namanya subsidi. Gratis ini, gratis itu. Cashback ini, cashback itu. Lebih sehat akhirnya ya? Lebih sehat. Indonesia ini promo hunter. Jadi kadang-kadang dipancing cashback atau promo sedikit, kesannya udah PMF. Tapi begitu diminta bayar atau cashback promonya dihilangin, orang stop pakai. Itu kan berarti belum PMF sebenarnya. Nah, tanpa adanya uang yang banyak ini, kita akan bisa jadi lebih, ya udah, pokoknya kerja yang benar dengan tim yang lean, dengan uang yang nggak terlalu banyak sampai ketemu PMF. Kalau udah ketemu PMF, baru nanti kita raise secukupnya untuk kita grow secukupnya sampai nanti Tech Winter selesai. Makanya it's the best time to build. So let's say ada startup yang udah yakin bahwa dia udah dapat PMF, gitu ya, udah saatnya untuk dia cari investors. Misalnya gitu ya. Saat ini masih seberapa mungkin itu didapetin sama teman-teman? Masih kok. Jadi sebenarnya justru ya harusnya ya. Of course I cannot speak for the investors again. The best investors juga akan tahu this is the best time to invest. Karena kan kalau di dalam market itu kita harus buy low, sell high, mas. Jangan buy high, sell low, ya kan? Dan sekarang semua valuasi startup lagi low, lagi turun. Jadi sebenarnya mereka tinggal mencari aja, oke, dari 1.000 startup yang ada di Indonesia, mana nih 10 yang the best? Dan mereka akan berusaha untuk menargetkan ke 10 itu, ya kan? As closest as possible. As close as they can get to those top 10, ya kan? Tentunya dengan valuasi yang juga jauh discounted dibanding 2 tahun yang lalu pada saat suku bunga masih rendah, ya kan? Dan buat investor berarti kan nanti pada saat startup ini grow dan karena dia adalah yang 10 best, mereka akan bisa grow, mereka akan survive sampai winter selesai, mereka fundraise, mudah-mudahan kan suku bunga udah di posisi yang rendah saat itu, valuasinya meningkat jauh, berarti kan investment mereka multiple-nya berkali-kali lipat. Artinya teman-teman masih bisa cukup confident untuk mendapatkan investors ya pada saat Tech Winter sekarang. Harus bisa confident. Gitu. Masih dengan venture capital yang sama?
Masih dengan venture capital sama, cuma ya tentu ya berarti jangan terlalu apa ya, ekspektasi valuasi yang gimana-gimana gitu kan. Okay. Ticket size-nya, investment size-nya pun juga mungkin nggak sebesar dulu. It's okay, karena again, ini supaya kita juga fokus kan. Supaya kita bisa fokus nemu PMF dengan tim yang lean. Oke, last question. Kapan Techwinter akan berakhir? Ini adalah mimpi saya tiap malam. Kapan selesai? Kalau habis sholat gitu nanya, ya Allah kapan selesai gitu Techwinter. Ya prediksi lu lah, atau obrolan dengan teman-teman lah ya. Lu kan banyak teman di investors juga kan ya. Jadi gue yakin pasti ada lah. Kita percaya gini Mas, makroekonomi itu self-fulfilling prophecy. Kalau orang percaya harga akan naik, dia akan menaikkan harganya. Terjadilah inflasi. Kalau orang percaya bulan depan harga akan turun, untuk supaya bisa compete, dia akan menurunkan harganya. Ya udah terjadi beneran penurunan harga. Terjadilah deflasi, ya kan? Techwinter akan selesai ketika suku bunga berhenti naik, ketika inflasi melambat, dan suku bunga bisa kembali lagi turun, dan kemudian kita masuk ke level inflasi yang healthy. Dan ini kontribusinya banyak. Semoga perang yang sekarang terjadi di Timur Tengah, di Eropa, dan lain-lain cepat selesai. Karena itu kontribusinya adalah ke harga energi yang tidak pasti. Harga energi yang tinggi pasti akan mengakibatkan harga barang-barang baku juga menjadi tinggi, pedagang merasa tidak yakin, jadi menaikkan harganya. Ya, bank sentral karena harga-harga naik, jadi harus menaikkan suku bunga, gitu kan. Ini self-fulfilling prophecy, gitu. Jadi, if we believe, dan hopefully next year, banyak teman-teman founder, sesama founder dan investor percaya next year ini harusnya akan peak interest rate. Jadi the Fed akan stop menaikkan suku bunga dan hopefully setelah itu semua konflik juga sudah selesai, harga energi bisa stabil lagi, suku bunga turun, ya kan? Artinya kan orang udah nggak bisa dapat lagi nih deposito 6-7%, treasury bills 6-7%. Maka uang-uang yang sekarang mengawang-awang ini harus mencari barang yang high risk high gain lagi, yaitu semoga ya startup. Berarti 2024 ya? Next year itu maksudnya itu? Atau 2025? Karena kita udah di 2024 post US elections. Ya. Jadi setelah US elections, presiden baru terpilih, apakah kita nanti lihat apakah akan ada governor the Fed baru yang appointed dan lain-lain, FOMC dan lain-lain. Baru setelah itu kemudian kita akan lihat arahnya kemana. Tapi semoga di tahun depan sudah kelihatan. So knowing that, menyadari itu berarti memang sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk bangun startup ya. 2024 awal ini lo bangun dulu sekarang karena winter akan segera berakhir gitu ya. Dan when that actually comes, ketika itu benar-benar datang, kita udah siap. Kita udah punya startup yang mudah-mudahan sudah dapat product market fit, sehingga investors tinggal datang kasih dananya. Exactly. Dan jangan lupa karena winter sekarang banyak good talent tersedia di market dengan rate yang tidak terlalu inflated, ya kan? Jadi as an entrepreneur, this is the best time to go out there and get your talent, gitu. To make that, to build your co-founding team, to build your first 10 people at your company. This is the best time to build. Wow. Thank you so much. Makasih banget, bro. Thank you, insight-nya. Thank you. Nice chat.